Selamat datang di YouTube channel QHSSE Indonesia. Dengan saya Salman Alfarisi. Kali ini kita akan bertanya tentang mengapa limbah B3 perlu dikelola. Oke. Lihat di sini gambar ini, dia adalah seorang presiden. Presiden Ukraina, mantan presiden Ukraina. Namanya Viktor Yushchenko. Akibat keracunan dengan dioksin ya, dia TCDD tahun 2003. Nih lihat. Dampak keracunan dioksin itu menyebabkan akne kulit, gangguan hati dan ginjal. Lihat juga di sini akibat pengaruh metil isonat gitu ya, dan juga asam basa. Serta masih ingat ya kasus terbesar di Jepang yaitu kasus Minamata. Dampaknya teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Nah, ada juga karena teratogenik yang menyebabkan cacat janin. Kita harus mengingat kembali Undang-Undang 1945 Amandemen keempat. Itu pasal 33 ayat 4 berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Ini yang perlu ditekankan. Sustainability gitu ya, berkelanjutan gitu. Dan berwawasan lingkungan. Terus kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, pasal 28H ayat 1 gitu ya. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Fakta di lapangan tentang kualitas air. Kita lihat di sini peta penyebarannya ya. Hampir semua sungai di Indonesia tercemar dengan derajat yang bervariasi, rendah, sedang, tinggi. Kita lihat di situ. Yang berat itu lambangnya warnanya abu-abu. Yang sedang itu warna pink, yang ringan itu warna biru. Itu ya. Nah, yang nggak ada ya warna putih gitu. Dari data tersebut, kita lihat 8 provinsi memiliki sungai yang memenuhi baku mutu air sungai. 7 provinsi memiliki sungai besar yang tercemar ringan. 11 provinsi memiliki sungai besar yang tercemar sedang. 4 provinsi memiliki sungai besar yang tercemar berat. Dan 4 provinsi tidak ada data. Fakta di lapangan tentang kualitas udara. Pada tahun 2010, terdapat penurunan kualitas udara ambien akibat peningkatan konsentrasi karbon monoksida di Medan, Semarang, Surabaya, Bekasi. Namun pada tahun 2011 dan 2012, konsentrasi CO di kota besar masih di bawah baku mutu. Terdapat penurunan kualitas udara ambien akibat peningkatan konsentrasi partikulat meter PM2,5 di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Denpasar. Fakta di lapangan tentang tutupan hutan. Penurunan tutupan hutan masih relatif tinggi dengan laju deforestasi yang semakin rendah. Tahun 2003 sampai 2006 itu sekitar 808.754 hektar atau 0,78%. Nah, kemudian di tahun 2006 sampai 2009 itu ada 747.754 hektar, sekitar 0,74%. Dan yang terakhir yaitu 2009 sampai 2011 itu 401.253 hektar atau sekitar 0,41%. Malah terus-menerus menurun gitu ya grafiknya. Ketentuan pidana terkait LB3 dan B3 dalam UU 32. Mengelola limbah B3 tanpa izin, itu pidananya minimum 1 tahun, maksimum 3 tahun. Dendanya itu 1 miliar, minimum maksimal 3 miliar. Gitu. Nah, tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan, pidananya 1 tahun,
itu minimum ya, maksimumnya 3 tahun. Dendanya itu minimum 1 miliar, maksimal 3 miliar. Dumping. Nah, kalau dumping ini langsung pidana 3 tahun. Nggak ada minimum-minimumnya. Terus dendanya juga 3 miliar. Memasukkan limbah itu pidananya minimum 4 tahun, maksimumnya 12 tahun. Dendanya 4 miliar, maksimalnya 12 miliar. Memasukkan limbah B3. Nah, limbah B3 lebih lebih tinggi lagi nih gitu ya. Minimumnya aja 5 tahun gitu loh, maksimumnya 15 tahun. Nah, dendanya itu 5 miliar minimumnya dan maksimumnya 15 miliar. Memasukkan B3 sama juga 5 tahun untuk minimum pidana dan maksimum pidananya 15 tahun. Dendanya minimum 5 miliar, maksimumnya 15 miliar. Berikut adalah jumlah limbah yang dikelola. Katalis bekas itu sekitar 10.982 ton atau 0,01%. Nah, data ini kita lihat masih rendahnya gitu ya tentang pengelolaan limbah B3. Nah, kita lihat di sini kasusnya gitu ya. Ada penggunaan merkuri pada tambang emas ilegal. Nah, ini jelas mereka menggunakan B3 untuk proses pengolahannya gitu, tapi tanpa melakukan pengelolaan limbah B3-nya. Nah, jika timbulan sampah dan limbah B3 tidak dikelola, maka yang terjadi adalah lahan terkontaminasi. Ini contoh pembuangan limbah B3 ke lingkungan secara serampangan. Bisa kita lihat ya gambarnya di sini. Jika timbulan sampah dan B3 tidak dikelola, maka yang terjadi adalah lahan terkontaminasi. Studi kasus di kota Guiyu, Cina, berawal dari kota dengan mata pencarian utamanya pertanian, saat ini menjadi tempat pengolahan e-waste secara ilegal. Sebar lahan terkontaminasi limbah B3 di Indonesia. Nah, kita lihat nih, gitu ya. Sumatera Utara. Sini ada Inalum sama Sosiomas. Riau ada CPI, SLS, SLN, Pertamina, Patraniaga, RAPP gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Itu sebaran lahan terkontaminasi limbah B3 di Indonesia. Titik merah itu ada penanggung jawab, yang hitam tidak ada penanggung jawab. Gitu. Oke. Yang ada penanggung jawab itu sekitar 36 lokasi, yang tidak ada penanggung jawabnya itu ada 4 lokasi. Mudah-mudahan next step-nya semua sudah memiliki penanggung jawabnya masing-masing. Sumber tipikal lahan terkontaminasi: COCS, acid clay, sludge oil, drilling cutting, baterai waste. Nah, ini data-data sumber tipikal lahan terkontaminasinya gitu ya oleh jenis limbah B3-nya ini gitu. Nah, kita bisa lihat yang tertinggi itu oleh COCS, crude oil and contaminated soil. Nah, kita lihat di sini lahan sekolah terkontaminasi crude oil dan diduga oil sludge. Lalu gambar yang selanjutnya ini lahan terkontaminasi crude oil dan diduga oil sludge di dekat perumahan warga. Nah, ada lagi lahan terkontaminasi fly ash dan bottom ash di bantaran sungai dan pantai. Nah, ini juga ada lahan terkontaminasi oil sludge dari tank cleaning. Oke, contoh lahan terkontaminasi limbah B3. Ini kasus Cinangka ya. Lahan terkontaminasi limbah B3 berupa terak atau slag
mengandung timbal dan merkuri dari kegiatan peleburan aki bekas ilegal skala UKM. Nah, pemulihan telah diinisiasi sejak tahun 2012 dan pada tahun 2014 dilakukan tahap pertama pemulihan secara on-site dengan metode enkapsulasi limbah B3. Limbah dikurung dan di atasnya dijadikan lapangan sepak bola. Lalu ada lagi kasus Tegal. Lahan terkontaminasi limbah B3 berupa terak atau slag mengandung timbal, merkuri, aluminium, zinc, dan lain-lain. Dari kegiatan peleburan logam, aki bekas, kaleng bekas, scrap terkontaminasi, tapi itu secara ilegal ya, secara UKM gitu loh. Nah, lahan yang berada di pemukiman dan banyak terdapat anak-anak. Ini lahannya jadi terkontaminasi karena usaha yang mereka lakukan. Kita lihat nih kasus Tegal. Anak-anak berjalan di tanah di lahan yang terkontaminasi. Apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi inhalation pathway. Jadi jalannya terganggunya jalan nafas, gitu ya. Lihat sampai ngepul begitu. Nah, terus bisa juga terjadinya gangguan saluran pencernaan melalui kan kebetulan kita makan pakai tangan ya. Tangan ini juga terbawa nih kontaminannya tadi di dalam tangan pada saat kita makan pakai tangan gitu. Nah, itu bisa menyebabkan ingestion. Makanya disebut dengan ingestion pathway. Nah, kasus PTX di Sumut. Lahan terkontaminasi limbah B3 berupa karbon black katoda, anoda, pot lining dari kegiatan peleburan aluminium atau pembuatan ingot alumina menjadi aluminium. Sini kita lihat juga beberapa contoh lahan terkontaminasi limbah B3 di Indonesia. Kasus PTY di Balikpapan. Lokasi lahan terkontaminasi penuh dengan utilitas adan, underground piping, oil and gas piping, PTY di Balikpapan. Memangnya bahaya ya kalau lahan terkontaminasi, jelas banget. Itu bisa menimbulkan leukemia, gangguan pernapasan, kerusakan ginjal, potensi kanker, gangguan otak dan sistem saraf, dan lain-lain. Nah, di sini kita kasih contoh ya, fly ash dari batu bara gitu. Dampak kesehatan kontaminasi yang terkandung dalam limbah dari pembakaran batu bara. Yang pertama ada gangguan sistem saraf, pertumbuhan IQ rendah, dan keterbelakangan mental. Itu penyebabnya dari Hg ya. Nah, dari krom itu terjadi gangguan pencernaan dengan frekuensi inhalasi yang tinggi akan menyebabkan asma dan kanker paru-paru. Selenium itu bisa menyebabkan gangguan saraf, termasuk penglihatan dan kelumpuhan. Pb itu bisa menyebabkan penyakit ginjal, masalah kardiovaskular, kerusakan saraf, gangguan perkembangan pertumbuhan. Nah, terus yang terakhir itu bisa menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan dalam jumlah besar, dapat menyebabkan kerusakan testis, saluran pencernaan, ginjal, hati, dan otak. Case boron tadi ya itu. Bahaya juga boron ya buat kesehatan testis. Nah, dampak kesehatan dari penggunaan merkuri bisa kita lihat. Kulit rusak gitu. Terus saraf mengalami keterbelakangan mental. Dilihat di sini kasus bahayanya merkuri gitu ya. Terus lahan, ini contoh lahan yang terkontaminasi merkuri, teman-teman. Bentuk-bentuk pengelolaan limbah industri. Yang pertama ada pemanfaatan. Pemanfaatan itu bisa ada nih, contohnya pemanfaatan sebagai bahan konstruksi jalan, terus pemanfaatan sebagai batako, pemanfaatan sebagai bahan baku pada industri semen gitu ya. Itu bisa dilakukan. Yang kedua,
bentuk pengelolaan limbah industri dengan cara pengolahan dengan insinerator. Insinerator ini dibakar ya, itu tentunya. Terus yang ketiga, penimbunan dengan fasilitas landfill. Demikian presentasi kami. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel di video QHSSE Indonesia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Bagi Anda yang mengirimkan feedback, silakan tuliskan isi feedback Anda di kolom komentar kami. Terima kasih.